Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik, wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bihi mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan para rasul-rasulnya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu min thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan berbuatlah yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah min thayyibati ma, dari yang baik-baik, dari apa-apa yang baik, ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Thumma, kemudian, dzakara rajula, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safara, yutil artinya memanjangkan, safara perjalanan, artinya melakukan perjalanan panjang, asy'atha kotor, aghbara berdebu, yamuddu yadaihi mengulurkan kedua tangannya, ilas samai ke langit, ya Rabbi ya Tuhan, ya Allah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dengan yang haram, fa anna yustajabulah, fa anna, maka bagaimana mungkin, yustajabulah, doanya tersebut dijawab oleh Allah. Baik, ini hadis terkait dengan masalah dua hal. Satu masalah makanan, dua masalah infak. Saya ulangi ya. Hadis ini secara umum adalah kaidah pada makanan dan infak. Disebutkan di sini innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Lalu dilanjutkan dengan penyebutan ayat 2 ayat Al-Qur'an terkait dengan memakan makanan yang baik yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sesuai dengan ayat juga di dalam surah Al-Baqarah pada juz kedua itu ada bunyi ayat begini, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa dari ada terdapat di permukaan bumi ini yang halal lagi baik. Pertanyaannya, apa makna halal, apa makna baik? Nah, ini ada hubungan nanti dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Apa itu makna halalan thayyiban? Baik. Halalan thayyiban. Satu, dua. Dari dua kata ini kemudian terbentuk dua hal. Satu al-halal, tiga hal. Satu al-halal, yang kedua as-safi, yang ketiga al-qawam. Ini harus dipahami. Kalau cuma terpenuhi yang satu, maka itu halal, belum baik.
Ya, sesuatu baru disebut halal atau thayyiban kalau 3 unsur ini terpenuhi. Apa halal? Kalau kita definisikan al-halal itu sesuatu yang dibenarkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Apapun itu. Semua hal yang dibenarkan maka itu menjadi halal. Jadi ada perbedaan antara Islam dengan kaum vegetarian. Tahu hukum vegetarian ya? Dia nggak makan daging, cuma makan sayuran. Mereka beralasan bahwa unsur pada binatang itu sama pada manusia karena punya rasa sakit. Menyembelih binatang itu sama dengan menyiksa. Sadis bagi mereka. Padahal di dalam Islam semua ini diberikan dan diciptakan oleh Allah. Lalu dihalalkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Sehingga di dalam Islam, konsep Islam, semua yang dibolehkan oleh syariat itu boleh dikonsumsi kecuali yang sudah diharamkan. Mana contoh yang diharamkan? Daging babi, daging anjing, atau yang menjijikkan. Mana contoh yang menjijikkan? Ulat, misalkan kalau tiba-tiba kita jijik itu jadi haram itu. Apalagi yang hidup di 2 alam, seperti kodok, ya, kadal di kita, kadal Depok. Apalagi yang buas, punya taring, yang punya taring dan berkuku tajam. Nah, itu juga tidak diboleh. Atau juga yang buas itu. Yang buas ini nanti ada perbedaan pendapat ukurannya seperti apa. Nah, itu yang tidak boleh dikonsum. Kemudian juga tidak boleh mengkonsumsi yang bersifat bangkai walaupun tadinya merupakan binatang yang dihalalkan oleh Allah. Contoh misalkan kambing dihalalkan, mati ditabrak mobil, nggak boleh lagi dikonsumsi. Hukumnya haram. Selain dari itu semuanya halal. Ini udah terpenuhi satu hal. Tapi belum thayyib. Halalnya sudah, tapi thayyibnya belum. Halal artinya boleh dikonsumsi. Thayyib artinya biar dapat balasan dari Allah. Nah, apa yang menyebabkan sesuatu yang halal itu kemudian dapat bernilai balasan, karena yang halal saja bisa jadi mubah. Saya makan daging kambing, ya kan? Bisa nggak dapat pahala karena hukumnya mubah kan? Mubah atau wajib? Kalau enak wajib. Gitu ya? Enggak ini percaya. Nah, itu halal. Nah, thayyib itu ya harus terpenuhi 2 lagi nih. Yang pertama as-safi. Safi itu kata sofa yang artinya murni, suci. Murni itu artinya sesuatu yang dikonsumsi dengan mengingat Allah. Ya, kalau dalam prakteknya itu berarti kita baca doa makan. Atau kalaupun tidak membaca doa makan, ketika mengkonsumsi sesuatu ingat Allah. Ingat terlintas di pikiran, di hati, walaupun mungkin tidak dikeraskan suaranya, itu sudah masuk bagian ini. Kalau tidak mengingat Allah, tidak dapat pahala. Yang ketiga, al-qawam. Qawam itu dikata qoma yaqumu, tegak. Artinya lurus. Apa lurus? Makanan tersebut satu, tidak merusak badan. Yang kedua, tidak merusak akal. Jadi halal saja tidak cukup. Contoh misalkan orang sakit darah tinggi. Udah darah tinggi sekali ini. Tiba-tiba makan yang lemak-lemak yang juga mengandung unsur yang bisa membuat dia jadi drop, sakit, dan bahkan mengancam nyawanya. Itu menjadi nggak thayyib. Halal nggak dia makan? Halal, tapi nggak thayyib. Malah bisa menghadirkan dosa. Maka harus terpenuhi safi dengan qawam ini. Jadi yang satu murni dengan mengingat Allah, yang kedua tidak boleh merusak diri. Karena sesuatu yang halal itu bisa menghadirkan dosa jika tidak terpenuhi unsur penjagaan kesehatan. Jadi dari sisi ini, halal dan thayyiban itu bukan cuma mencakup unsur keagamaan, tapi juga unsur medis. Ini jadi unsur medis. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa belajar ilmu kedokteran itu hukumnya wajib kifayah. Nah, itu alasannya. Nah, harus diketahui. Nah, karena itu kemudian kalau ingin dapat thayyib, maka harus terpenuhi 2 hal itu. Begitu halnya juga dengan infak. Infak juga sama. Tidak boleh menginfakkan sesuatu dari sesuatu yang haram. Atau menginfakkan sesuatu yang halal tapi dengan cara yang tidak baik. Ada juga begitu kan? Seperti perkataan dalam Al-Quran itu qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatbauha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada ngasih sedekah tapi diikuti oleh
Azza itu dia siksaan. Tapi tidak berarti siksaan bersifat fisik, bisa juga berdasarkan yang terkena itu hatinya mungkin. Sama kan seperti orang sekarang ngasih sedekah, Bu saya foto ya, ibunya belum tentu mau tuh, rasa malu misalkan, lalu dia tersinggung, itu belum tentu mungkin dapat pahala itu. Kalau menyebabkan orang yang kita kasih sedekah malah tersinggung, bisa dipahami ya, kecuali mereka itu setuju atau suka. Nah, dari sisi ini kemudian kita paham bahwa baik makanan ataupun infak, dia tidak cukup hanya halal saja, tapi juga wajib baik. Nah, lalu akhir hadis ini bercerita tentang keharaman. Diberikan gambaran jelas oleh Rasulullah dengan kalimat, ada seorang laki-laki itu melakukan perjalanan jauh, yutilus safar. Para ulama mengatakan safar yang dimaksud di sini naik haji. Kenapa ditafsirkan dengan naik haji? Karena perjalanannya panjang. Dari kota Madinah kan panjang gitu kan. Yang kedua, karena ini nyebutnya Rasulullah, perjalanannya panjang. Yang kedua ini menceritakan tentang perjalanan yang baik. Naik haji kan baik kan? Ada juga yang menambahkan seperti Imam At-Tibi mengatakan bahwa termasuk di dalamnya orang yang berjihad. Yang pergi perang jalan Allah, yang mau ke Palestina misalkan mau berperang jalan Allah, pakaian yang dipakainya haram, makanannya haram, minumannya haram. Apa yang terjadi dengan orang itu? Ketika di dalam perjalanan dia berdoa kepada Allah. Lalu kata Rasulullah, bagaimana Allah mendoakan dia sedangkan makanannya haram, minumannya haram, lalu pakaian dia pakai juga haram. Haram itu artinya datang dari sumber yang haram. Sesuatu yang didapatkan dari yang haram itu kan menjadi pembatas doa, jadi tidak dapat. Apalagi kalau jadi daging yang dipakai haram, yang dimakan haram, yang termasuk dalam bab ini kata para ulama pada hukum syubhat. Kita udah belajar syubhat kan kemarin kan? Hadis syubhat itu termasuk pada hadis syubhat. Makanan yang syubhat atau hal-hal yang syubhat. Ini makanannya saya nggak tahu nih halal haram, tinggalkan. Kalau dimakan itu bisa menghadirkan keharaman, dan itu bisa juga menghalangi doa. Nah, itu cara para ulama menjelaskan hal tersebut. Nah, dalam bahasa yang sederhana bahwa makanan, minuman atau rezeki yang kita dapatkan jika berasal dari sesuatu yang haram, maka tidak akan membuat doa yang kita ucapkan itu menjadi dikabulkan. Bagaimana caranya supaya dikabulkan kembali? Satu, istighfar kembali supaya haram itu Allah ampuni, ya, supaya hilang. Kedua, hindari untuk mencari rezeki yang haram. Ya, sudah istighfar, hindari cari makanan dan minuman yang haram. Lalu setelah itu insya Allah nanti doanya akan kembali dikabulkan oleh Allah. Itu caranya. Nah, itu terkait hadis ini. Tapi ada satu yang paling menarik. Ada dua makna yang paling menarik terkait dengan berdoa dengan mengangkat tangan. Karena nanti ada sekelompok dari saudara-saudara kita itu kan menganggap bahwa kalau berdoa tidak perlu mengangkat tangan. Terkait dengan kalimat di sini, ketika orang ini disebutkan Nabi yamuddu yadaihi ilas sama, mengulurkan tangannya ke langit. Itu mengulurkan tangan ke langit gimana tuh? Angkat kan? Begini kan? Gak mungkin begini. Itu konser namanya kan, pasti begini kan. Itu dalil ini walaupun tidak secara menyeluruh menyebutkan mengangkat tangan, tapi ya muddu yadaihi ila sama itu maknanya itu mengangkat tangan. Ini dalil hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan bahwa mengangkat tangan ketika berdoa itu sunnah. Kalau enggak Nabi nggak akan cerita begini. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada sunnahnya pada mengangkat tangan kalau berdoa, itu menjadi salah jika dilihat dari perspektif hadis ini. Di sunnah mengangkat tangan saat berdoa. Jadi selain berdoa pada tempat-tempat tertentu, mana doa yang angkat tangan tempat-tempat tertentu? Seperti doa pada saat kita sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau hadisnya kan jelas mengatakan Rasulullah mengangkat tangan sampai terlihat ketiak putihnya. Begitu kelihatan. Jadi saking tingginya beliau mengangkat itu sampai terbuka. Sehingga kelihatan. Ya kan? Bukan ketiak putihnya, bukan kelihatan ketiaknya ya. Tapi maksudnya
bukan apa namanya, gambaran ketiaknya. Maksud tertutup, maksudnya bukan terlihat ketiaknya tanpa baju, bukan. Seperti itu. Dan sebagian orang mungkin menganggap bahwa tempat-tempat itu saja yang diangkat tangannya, selain itu yang nggak ada disyariatkan. Hadis ini kemudian menjelaskan dengan sangat tegas sunnah mengangkat tangan pada saat berdoa. Sunnah. Mau sendiri berjamaah silahkan mengangkat tangan, tidak masalah. Mau sedang habis sholat, mau di jalan, mau di mana saja, atau lagi sendiri di rumah atau di mana saja, silakan berdoa angkat tangan. Nggak mesti habis sholat, kapan saja. Mana dalilnya? Ini orang ini pergi ke Mekah di jalan nih kan, angkat tangannya malah kan, lagi di jalan nih angkat tangan kan. Jadi ini menunjukkan keumuman dalil, dan ingat kaidahnya, jika dalil umum tidak dikhususkan maka dalil umum itu harus digunakan. Sudah paham ya? Sudah selesai. Tafsirnya nggak panjang-panjang. Ini pendek-pendek, ini 4 hadis ini pendek-pendek insya Allah. Baik, silakan pada hadis yang selanjutnya saya. Hadis 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi al-hadits al-11 an Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. An Abi Muhammad, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah, cucu Rasulullah, wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Raihanah itu secara bahasa artinya bau harum. Apa ya kalau bahasa kita tuh raihanah? Apa namanya? Kalau kita nyebut anak sangat disukai itu apa kita sebut? Yang menenangkan hati itu apa kita sebut? Kesayangan, ya mungkin gitu ya, kesayangan atau penghibur mata, penghibur hati dan seterusnya. Qala, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis, yaitu da'ma yaribuka, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi dan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Disebut hadis hasan sahih ada 2 maknanya. Karena nanti ada hadis hasan, ada hadis sahih. Kalau disebut hasan sahih ada 2 maknanya. 1, bisa jadi hadis tersebut hadis hasan karena punya jalan periwayatan yang banyak, naik tingkatannya menjadi sahih. Makanya disebut hasan sahih. Asalnya hasan hadisnya. Tapi karena banyak jalan periwayatan, naik menjadi sahih. Itu disebut hasan sahih. Atau dalam makna yang lain, hadis hasan sahih itu hasan li dzatihi wa sahih li ghairihi. Karena hadis sahih itu dibagi 2 nanti. Ada yang sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan juga hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Agar bisa naik ke sahih, maka hadis hasannya harus li dzatihi. Jadi disebut hasan li dzatihi wa huwa sahihun li ghairihi. Nah, apa itu hadis sahih li ghairihi hasan li dzatihi? Nantilah kita belajar bab fikih. Jangan sampai sekarang bingung. Nah, kita fokus dulu ke ini. Hadis ini diriwayatkan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra tertua dari Sayyidah Fatimah, Hasan bin Ali. Sibtu Rasulillah, disebut sibtu karena cucu dari anak perempuan. Jadi bahasanya begini nih. Kalau sibtu itu cucu dari anak perempuan. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu disebut dengan hafidun. Hafidun. Cara membedakan. Makanya tidak disebut hafid, tapi disebutnya sibuk. Karena cucu dari anak perempuan. Artinya anak Sayyidah Fatimah. Sayyidina Hasan inilah cucu yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah.
Ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintainya, maka hendaklah engkau mencintainya. Wa uhibbu man yuhibbu, dan aku akan mencintai orang yang mencintainya. Jadi kecintaan kita kepada Sayyidina Hasan itu harus dilakukan supaya mendapatkan cintanya Rasulullah. Hadis ini meletakkan poin penting terkait dengan posisi kedudukan Sayyidina Hasan di dalam sejarah Islam. Karena nanti didukung oleh hadis yang lain. Hadis yang kemudian Rasulullah mengatakan faman ahabbani falyuhibbal Hasan wal Husain. Karena siapa yang mencintaiku maka hendaklah dia mencintai Hasan dan Husain. Ada juga hadis yang bunyinya itu barang siapa yang mencintaiku, mencintai ahli surga, maka hendaklah melihat kepada Hasan. Lalu didukung oleh hadis yang lain bahwa Sayyidina Hasan adalah Sayyid Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Beliau itu pernah jadi khalifah saat. Khalifah ada 4 ya. Ketika ayahnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam, lalu kemudian kekhalifahan oleh kaum muslimin saat itu diberikan kepada beliau. Beliau yang memegang kepemimpinan khalifah. Sehingga terpecah, karena memang kaum muslimin saat itu terpecah antara orang Kufah dengan orang Syam. Orang Kufah itu mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sedangkan orang Syam mendukung Sayyidina Muawiyah. Yang kemudian kita tahu terjadi perang itu. Perang yang disebut dengan perang Siffin, yang diikuti oleh di 2 kubu itu, dua-duanya ada sahabat Nabi. Jadi itu fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin masa itu. Sampai kemudian terjadinya proses tahkim. Tahkim itu proses perdamaian perang. Ini nggak perang lagi nih. Yang kemudian membuat sekelompok orang dari kubunya Sayyidina Ali itu kemudian tidak suka dengan keputusan tahkim itu dan tidak suka dengan keputusan Sayyidina Ali yang menghentikan perang. Padahal sebelumnya mereka yang minta. Kelompok inilah yang disebut dengan Khawarij. Bersamaan dengan kemunculan Khawarij, muncul pula kelompok lain yang kemudian menentang Khawarij tapi mencintai Sayyidina Ali secara berlebihan. Disebut dengan kaum Syiah. Dua-duanya ini yang apa istilahnya? Hulu, berlebihan. Dua-duanya. Bahkan ada juga hadis Rasulullah itu yang menyebutkan sangat dahsyat tentang Khawarij dan mengatakan baca Al-Quran tapi cuma sampai ke rongkongan. Kemudian kalau dari Syiah itu nanti ada kelompok yang sangat mencintai kamu tapi dia telah menghancurkan agama Allah. Macam-macam. Itu gambaran Rasulullah terhadap 2 kelompok ini. Tapi munculnya dan dua-duanya dari kubu Sayyidina Ali. Singkat cerita, Sayyidina Ali terbunuh oleh kaum Khawarij. Yang luar biasanya adalah ketika dikembalikan kekhalifahan kepada Sayyidina Hasan lalu bertemu lagi dengan kelompok Muawiyah yang di tempat juga dekat dengan peperangan Siffin. Tapi kali ini beliau bukan ingin berperang, lalu beliau serahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Itulah yang kemudian masuk selesainya periode Khulafaur Rasyidin, selesainya periode kepemimpinan secara pemilihan yang kita kenal dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi kalau bahasa Umar bin Khattab itu, berpindah kepada sistem kerajaan dengan berdirinya Khalifah Umayyah. Singkat cerita, dikenallah tahun itu dengan Amul Jamaah. Tahun persatuan. Jadi Sayyidina Hasan dalam sejarah adalah orang yang menciptakan perdamaian antara kaum muslimin. Tetapi fitnahnya sudah terlalu besar. Khawarij sudah muncul, Syiah sudah muncul, di samping itu muncul pula kaum Murji'ah. Ini saling mengkafirkan. Marah tuh kelompok kaum muslimin. Di internal itu sudah tercabik-cabik. Muncul hadis-hadis palsu. Yang Syiah bikin hadis palsu untuk mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Yang Khawarij bikin hadis palsu untuk menjatuhkan Sayyidina Ali dan para sahabat yang bersamanya. Oh, luar biasa fitnahnya masa itu. Sampai kemudian terjadilah kasus di mana Sayyidina Husain dibunuh. Sayyidina Hasan dibunuh. Jadi Sayyidina Hasan ini matinya dalam
riwayat-riwayat ataupun cerita-cerita yang masyhur itu matinya dalam kondisi syahid karena meninggal diracun. Sayyidina Hasan. Jadi Nabi punya 2 cucu laki-laki, dua-duanya meninggal dibunuh. Yang satu ditebas, yang satu diracun. Tapi terkait dengan cerita ini memang ada perbedaan pendapat. Tahqiqnya ada panjang terkait dengan Hasan. Kalau Husain jelas. Kalau Hasan tuh sangat perdebatannya sangat luar biasa. Yang masyhur yang meracuni Sayyidina Hasan itu adalah istrinya sendiri. Yang bernama Ja'dah binti Al-Ash'ath. Ja'dah inilah yang meracuni. Kenapa istrinya yang meracuni? Harus diketahui bahwa Sayyidina Hasan itu adalah cucu Nabi yang paling banyak istrinya. Kalau Imam Munawi menyebutkan sampai 700. Ada juga yang menyebutkan saya dapatkan 70. Ibnu Katsir menceritakan dengan bahasa yang lebih istimewa. Setiap beliau itu tidak pernah selama hidupnya istrinya kurang dari 4. Jadi kalau ada yang meninggal tambah lagi. Kalau ada yang mungkin yang cerai, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa ada yang cerai, tambah lagi. Pokoknya nggak pernah itu di 4. Tolong jangan dijadikan sebagai semangat. Ini singkat kata, saya ingin menceritakan bahwa salah satu istrinya tersebut dalam banyak riwayat itu membunuh beliau karena diracun. Tapi yang menariknya Ibnu Katsir itu menukilkan riwayat yang lain dalam Al-Bidayah wa Nihayah dengan mengatakan begini, Sayyidina Ali itu dibunuh. Adapun kedua putranya Hasan meninggal dan Husain dibunuh. Jadi menyebut Ali dibunuh, Husainnya dibunuh, tapi ketika menyebut Hasan meninggal. Apa artinya? Jadi memang tidak jelas. Riwayatnya banyak sekali, tapi ingat, Sayyidina Hasan ini kan pernah memegang tampuk kepemimpinan, sehingga sangat mungkin kemudian dijebak oleh hadis-hadis yang dibuat-buat. Lalu timbul pertanyaan, kalau itu Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menukilkan kisah bahwa beliau syahid karena diracun oleh istrinya tersebut. Tapi dalam beberapa riwayat itu tidak menyebutkan istrinya yang mana. Alasannya begini, karena ada seorang sahabat Nabi datang kepada Sayyidina Hasan dalam kondisi beliau sudah diracun, mengatakan aku sudah mengeluarkan perutku. Udah muntah macam-macam tuh. Aku tahu selama ini aku diracun, tapi tidak pernah yang separah ini. Jadi itu pada saat yang sudah diracun dalam kondisi parah. Lalu ditanya siapa yang melakukannya, beliau menyembunyikan. Beliau tidak cerita. Pada riwayat itu beliau tidak menceritakan orangnya. Menjaga supaya tidak menjadi fitnah. Jadi beliau diamkan. Sehingga kemudian ini menjadi kontroversial dalam ilmu sejarah. Bagi yang mengatakan bahwa beliau diracun oleh istrinya Ja'dah itu bertanya, apa alasan istrinya meracun Sayyidina Hasan? Ada yang menyebutkan bahwa itu atas perintahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ini dibantah oleh Ibnul Athir dalam kitab Usdul Qabah. Bahkan oleh Ibnu Khaldun, mustahil Muawiyah akan membunuh cucu Nabi. Sedangkan riwayat yang menceritakan itu disebutkan oleh Ibnul Athir, semuanya adalah hadis mungkar, riwayat-riwayat mungkar. Satu pun nggak bisa dipegangan. Jadi fitnah yang diberikan kepada Muawiyah, pembunuhan kepada Hasan, itu adalah fitnah. Tapi itu masyhur di kalangan Syiah. Karena memang untuk menghancurkan kerajaan Muawiyah. Kedua, ada yang mengatakan bahwa yang menyuruh Ja'dah untuk membunuh Sayyidina Hasan dengan racun itu adalah putranya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dengan alasan Yazid mengiming-imingi kalau kamu membunuh Hasan bin Ali, saya akan nikahi kamu. Riwayatnya nyebut begitu. Tapi begitu sudah selesai dibunuh dan perempuan ini datang kepada Yazid, Yazid mengatakan, bagaimana mungkin aku menikahi perempuan yang mengkhianati Sayyidina Hasan seperti kamu? Malah tidak mau dinikahi. Ini pun dibantah oleh Ibnu Katsir sendiri di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tidak ada satupun riwayat yang tepat atau yang benar yang menunjukkan bahwa benar Yazid memerintahkan Ja'dah untuk meracuni Sayyidina Hasan. Jadi timbul kontroversial. Sehingga ada sebagian muhakkik itu mengatakan Sayyidina Hasan itu meninggal seperti biasa, nggak diracun. Berdasarkan riwayat yang tadi disampaikan oleh Ibnu Katsir yang dipandang itu lebih sahih daripada yang lainnya. Tapi ingat, kisah racunnya Sayyidina Hasan itu masyhur di kalangan umat. Kalau googling, itu bagaimana Sayyidina Hasan meninggal dunia, pasti diracun. Coba aja dari tes kalau percaya.
Itu masyhur sekali. Karena apa? Banyak sekali yang mengutipkannya. Tapi ingat, ada kontroversial yang sangat luar biasa terkait riwayat-riwayat. Inti cerita adalah hal tersebut memang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali terkait dengan fitnah ini. Bahkan terjadinya peperangan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu juga sudah diprofesi oleh Nabi. Bahkan Nabi mengingatkan kepada Sayyidina Ali, kalau nanti kamu terlibat cekcok dengan Aisyah, tolong kembalikan dia ke rumahnya. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Ali pada perang Jamal, perang onta itu. Disebut perang onta karena Sayyidah Aisyah menunggangi onta. Dan ketika pasukannya Sayyidah Aisyah kalah, Sayyidina Ali mengambil Sayyidah Aisyah karena ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimanapun Sayyidah Aisyah ini kan kekasih Rasulullah di surga nanti. Bagaimana mungkin Anda melakukan keburukan hal itu? Sayyidina Ali ingat hal itu, maka dikembalikan ke rumahnya Nabi. Ke rumahnya sendiri yang ada di kota Madinah. Itu tidak ada apa-apa. Artinya apa? Fitnah itu sudah terjadi dan sudah diprofesi oleh Nabi. Artinya sudah diramalkan oleh Rasulullah bahwa akan terjadi. Termasuk kasus pembunuhan pada Sayyidina Husain. Itu ada hadisnya. Rasulullah tidak mengatakan bahwa dia akan dibunuh. Sayyidina Ali juga akan dibunuh. Semua disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memberitahukan. Bahkan kalau kita dengar cerita Husain itu ketika mau berangkat ke kota Kufah, ke Irak, itu ada surat yang datang bahwa orangnya Husain yang di Kufah itu sudah dibunuh. Yang bunuh siapa? Orang yang undang, kaum Syiah. Yang bunuh Sayyidina Husain itu bukan orang Sunni, yang membunuh orang Syiah, karena orang Syiah yang ingin membela. Mereka pula yang membunuh. Bukan orang Sunni yang membunuhnya. Tapi Sayyidina Husain mengatakan, aku datang dengan kebenaran, dan setiap kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan mengurangi apapun di hari akhiratnya Allah. Maka beliau tetap berkeras untuk pergi. Alasan itu kenapa Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain tahu bahwa dia akan dibunuh. Dan dalam sejarah kalau kita baca sekali Bidayah wa Nihayah itu disebutkan bahwa Yazid tidak pernah memerintahkan supaya Husain dibunuh. Yang diperintahkan ditangkap. Cuma gubernurnya cari muka. Biasalah menteri kita cari muka sama presiden gitu kan. Ya kan? Minta 2 miliar, kalau bisa 20 miliar. Biasa begitu. Dibunuh karena dianggap ini oposisi. Yazid nggak pernah memerintahkan, dan itu jelas sekali, banyak sekali riwayatnya yang ditolak oleh Syiah karena mereka mengkafirkan Muawiyah dan Yazid. Kita mengatakan Yazid melakukan hal-hal yang salah, banyak melakukan hal yang salah, tapi Yazid tidak sampai kepada melakukan hal yang seperti itu, membantai Ahlul Bait Nabi. Nah, itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat, buku-buku dan tulisan-tulisan di googling itu banyak sekali dipengaruhi oleh Syiah. Jadi hati-hati membacanya. Begitu tentang terkena Sayyidina Hasan, begitu juga dengan Sayyidina Husain. Satu cerita yang ingin saya sebutkan tentang Sayyidina Hasan karena ini berkaitan dengan perawi. Ada satu cerita yang paling menarik itu yang membuat para sahabat itu cemburu kepada beliau. Karena beliau itu naik ke tengkuknya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bajak mainnya Sayyidina Hasan itu suka meletakkannya di tengkuk. Udah di tengkuk kan pasti kan kepala dipegang kan, anak kecil kan. Nah para sahabat tuh suka cemburu sambil mengatakan, wahai kamu anak muda, beruntung sekali kamu, orang paling mulia kepalanya kamu pegang, tengkuknya kamu naiki. Sedangkan mereka para sahabat kan melihat Nabi aja kadang-kadang nggak berani kan. Mereka harus dengan pandangan ke bawah saking malunya berhadapan mata dengan Nabi. Ini ada anak kecil tengkuk Nabi main-mainin. Nah sampai membuat para sahabat itu cemburu. Dan Nabi membuat seperti itu karena memang sangat mencintai cucunya. Bukan hanya Sayyidina Hasan, Husain juga dinaiki bahkan di atas punggungnya. Sayyidah Umamah itu, yang perempuan, itu bahkan digendong pada saat beliau sholat. Nah, jadi memang kecintaan beliau kepada cucunya luar biasa sekali. Allahu a'lamu bishawab. Baik. Hadis ini tidak jelas, tidak sulit untuk ditafsirkan. Tapi walaupun sangat sederhana, hadis ini merupakan hadis yang meletakkan sebuah kaidah penting bahwa meninggalkan yang ragu-ragu itu menjadi bagian yang dianjurkan oleh agama, diharuskan dan diwajibkan oleh agama dalam semua hal. Ini ada orang ngasih makanan, ini babi atau kambing ya, sekilas mirip kambing tapi kok ragu-ragu kita kan, tinggalkan. Tapi kalau benar-benar kita yakin bahwa itu kambing, boleh makan. Karena dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Begitu dirasa satu, oh ini enggak, saya tahu betul kambing. Nah, boleh ditumpahkan, dan yang tadi itu enggak dosa.
Begitu mencapai keyakinan, maka menjadi haram kalau dimakan. Karena sudah yakin kalau itu babi. Hal yang sama juga terjadi dalam sholat. Kita lagi sholat, kentut. Ya kan? Kayaknya perut udah mulai bersuara ini. Tapi kan perut bersuara belum tentu keluar angin kan? Ya kan? Ini keluar nggak ya? Tapi kayaknya ada bocor halus sedikit. Nah itu yakin kan? Maka ketika dia yakin ada bocor halus sedikit, wajib keluar dari sholat, tidak boleh melanjutkan. Dia harus wudhu ulang dan mengulang sholat. Tapi kalau dia yakin, iya sih tapi nggak ada rasa di dubur misalnya tuh nggak ada rasa apa-apa, cuma perutnya aja bunyi. Pada saat itu dia yakin bahwa wudhunya belum batal, maka dia boleh lanjutkan. Sama seperti orang ragu-ragu dengan rokaat. Ini 2 apa 3 ya? Tapi yakin sekali dia 2. Atau yakin sekali dia 3, dia boleh memilih yang dia yakini. Dengan catatan nanti sujud sahwi. Tapi kalau nggak bisa dipilih, ini nggak bisa dipilih nih. Ini 2 apa 3 nggak bisa dipilih. Maka yang kita pilih adalah 2. Nah, ini 2 apa 3? Aku bingung berapa rakaat udah ini. Ini kalau batal nanti lupa lagi, nanti sampai asar nggak selesai sholat duhurnya. Kata teman nanti kan, temanku itu rajin banget sholatnya. Padahal dia lupa terus. Beberapa rakaat rusak. Sholat lagi, lupa lagi, rusak lagi. Nggak selesai sholatnya. Nah, yang jadi masalah kan? Maka cara solusinya seperti itu. Jadi kalau ragu 2 sama 3, ambil yang sedih. Tapi kalau yakin memang salah satu rakaat itu, yakin di 2, ambil 2. Yakin di 3, ambil tidak ma yuribuka ila ma la yuribu. Itu dia cara memahaminya. Tapi lihat dalam menentukan ketidakraguan itu, lihat qarinah. Qarinah itu adalah unsur penjelas. Contoh misalkan, kita nih ke masalah kentut dalam sholat. Kayaknya ada bau sedikit. Tadi kok nggak ada, sekarang bau. Tapi nggak terasa di tapi ada bau. Tadi nggak ada bau, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau misalkan tiba-tiba bau bangkai kan nggak mungkin tiba-tiba kan? Kemungkinan. Dan baunya khas dengan bau kentut. Kan nggak mungkin itu bau kentut iblis nih kayaknya, yang ada iblis kan nggak mungkin begitu kan. Nah maka dalam posisi seperti itu kita yakini bahwa kita sudah kentut karena ada qarinah penjelasnya, ada unsur penjelasnya. Nah itu penting melihat unsur penjelas itu supaya menimbulkan keyakinan. Akhirnya hadis ini menjadi kaidah dalam semua hal, pada makanan, pada ibadah, semua baik yang bersifat muamalah ataupun juga bersifat ibadah vertikal ataupun juga horizontal, semua berlaku. Nah, ini menjadi kaidah penting dipakai dalam ilmu ilmu tauhid, dipakai dalam ilmu fikih, juga dipakai dalam ilmu tasawuf dan seluruhnya. Karena ini menjadi kaidah penting. Dalam bahasa yang sederhana, hadis ini menetapkan bahwa keraguan-raguan wajib ditinggalkan. Makanya penting sekali untuk memahami itu ketika Al-Quran dimulai pada surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah itu apa? Dzalikal kitabul la raib. Jadi Al-Quran ditetapkan oleh Allah itu tanpa keraguan. Maka kita pun dituntut sebagai orang yang membaca Al-Quran juga tidak boleh ragu. Seperti itu. Yakin satu aja. Misalkan beli HP satu aja. Aduh ini kayaknya saya pengennya, ini nggak mikir macam-macam kan? Saya takut misalkan nih punya uang mau beli 2 HP-nya, padahal mungkin itu kan uang bisa ditabung kan, sedangkan HP itu bisa dipakai, itu jangan dilakukan. Nah, ada juga orang mau beli sesuatu itu ragu-ragu gitu kan, ini bagus nggak ya? Ini kalau saya beli saya nggak makan nanti. Ini kalau saya nggak beli tapi saya butuh, gimana ya? Silakan cari solusi yang meyakinkan. Contohnya turunkan model barangnya yang tidak terlalu mahal. Punya uang 3 juta jangan dibeli 2.800.000, 200 itu cukup hidup sebulan takutnya. Ya cari HP yang 1 juta misalkan, kan masih bisa nabung. Jadi seperti itu. Nah itu cari segala cara untuk menghadirkan keyakinan, jangan membesarkan keraguan. Dan ini berlaku dalam banyak hal. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga malam ini. Hadis yang ke-12. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi al-hadits ats-tsani 'ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i, daripada baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Haditsun hasan, hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hakada. Yang lainnya itu termasuk diantaranya adalah Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Ini hadis yang paling mudah sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini mudah sekali dipahami, sangat mudah dipahami, tidak butuh tafsir yang panjang. Meninggalkan semua yang bukan bagian dari urusan kita itu bisa bersifat keagamaan, bisa bersifat sosial. Keagamaan bagaimana? Contoh misalkan kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ada orang habis selesai sholat berjamaah, misalkan tiba-tiba langsung nggak baca doa, langsung balik belakang. Ya kan? Balik belakang. Jangan kemudian kita mengatakan, ini orang malas betul berdoa. Ngambil yang wajib-wajib aja. Ya udah macam masuk surga aja. Nah, itu kan berurusan dengan yang bukan urusan. Karena itu terjadi di masa Nabi. Jadi ada seorang sahabat itu setiap sholat subuh, itu cepat-cepat balik. Pulang terus, gak pernah berdoa. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berangkat. Sampai sahabat itu kemudian bertanya, ini kenapa nih pulang terus? Nabi kemudian manggil. Kenapa kamu setiap habis sholat itu langsung pulang? Apa masalahnya? Lalu diceritakan, ya Rasulullah, aku cuma punya kain sarung satu saja, yang suci. Dan itu aku tukaran sama istri. Aku pakai untuk sholat di masjid. Setelah masjid aku cepat-cepat kembali supaya aku bisa memberikan kepada istriku biar tidak ketinggalan sholat. Maka dia pulang cepat. Baru sahabat kemudian lega. Oh ternyata itu toh alasannya. Beda nanti kasusnya begini. Udah tidur semalaman lalu sholat subuh. Begitu sudah selesai sholat subuh nggak berdoa balik ke tempat tidur. Itu mesti nggak begitu tuh maknanya. Nggak begitu tuh maknanya. Itu maknanya malas ini gitu kan. Jadi nggak mungkin begitu maknanya. Tapi nanti ada kasus yang seperti itu dalam unsur keagamaan. Dalam unsur sosial bisa juga misalkan seperti orang yang membuat acara pesta. Pesta pernikahan, pesta apapun begitu segala macam, lalu kita datang hadir sebagai tamu, lalu kita ngomongin menu. Biasanya sering paling banyak itu kan kalau acara pesta itu yang dinilai kan menu. Ini makan, ini masaknya ini apa? Cuma menunya cuma 2, undang orang 100. Ya kan? 100 orang menunya 2. Kita tidak pernah bertanya apa kesulitan orang tersebut. Padahal bisa saja itu 2 menu saja dia udah ngutang berapa. Kita bukannya nyelesain utang dia malah ngomongin menunya orang. Kalau dia tambah 2 lagi, mungkin dia nggak sanggup bayar lagi itu. Rumah-rumah yang dia tinggali itu harus dia gadaikan. Nah, itu penting sehingga kita tidak mengikuti hal yang bukan urusan. Tapi timbul pertanyaan kemudian yang menarik. Kenapa dimulai dengan kata min? Karena min itu secara faedah litab'id, menunjukkan sebagian. Berarti ada yang boleh kita urusin. Semua urusan yang bukan urusan kita itu boleh kita urusin. Dia bukan urusan kita tapi kita urusin, boleh. Nah, ada 2 makna kenapa Allah Rasulullah memulai kalimatnya dengan min. Kalau diartikan min di sini, min husni islamil mar'i, sebagian dari baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Satu maknanya adalah menunjukkan luasnya cakupan Islam, makanya menggunakan min. Sebagaimana Islam ini disebut sebagai agama yang sempurna. Sesuatu yang sempurna harus mencakupi semua hal. Ranah individu, ranah kelompok tertentu, ranah kebangsaan, kenegaraan, bahkan dalam global, internasional, bahkan bisa saja hubungan kita dengan makhluk yang lain, dengan jin, dengan malaikat dan seterusnya. Kan itu jelas kan? Semuanya ada kaidah-kaidahnya tertentu. Dalam bahasa yang sederhana, penggunaan kata min untuk menjelaskan bahwa Islam ini mengatur semua aspek. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Itu satu. Yang kedua, kenapa disebut min? Karena penekanannya pada yang berhubungan dengan orang lain. Penekanannya bukan berarti menafikan
pada urusan yang pribadi. Kan ada juga nanti yang bersifatnya pribadi, yang nggak perlu kita urusin, tapi sifatnya pribadi. Contoh, kita dikasih oleh Allah kehidupan yang baik, tapi gaya hidupnya seperti sultan. Kan itu bertentangan dengan hadis ini. Karena urusan kita hidup biasa saja. Kenapa tiba-tiba hidup gaya sultan, sedangkan rezeki yang Allah berikan itu dia biasa. Kan jadi ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita itu. Nah, itu kan juga tercela kan? Nah, penggunaan kata min hanya untuk menunjukkan penekanan bahwa ini urusannya yang lebih sifatnya sosial ke banyak orang. Kenapa? Kalau urusan pribadi, mudaratnya cuma kita sendiri, tapi kalau ke sosial mudaratnya lebih banyak. Nah, itu penekanan hadis ini. Kenapa dimulai oleh Rasulullah dengan kalimat min husni islamil mar'i. Jadi bukan berarti kemudian kalau urusan pribadi boleh apa saja. Enggak begitu juga mananya. Hanya gara-gara ada kata min. Jadi dipahami dari sisi penekanan yang ingin diberikan oleh hadis tersebut dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pengaruhnya sangat besar dalam semua aspek. Punya gaji 3 juta, hidupnya 5 juta. Salah kan? Gaji 3 juta, kredit HP 24 juta. Nah, salah itu. Itu kan bukan urusan dia. Kenapa dia urusin gitu? Urusan dia ya kalau sanggup makannya itu hidupnya biasa, karena rezekinya biasa, hidupnya biasa. Jangan ambil lepas kontrol. Karena orang Islam menurut Rasulullah nggak begitu. Nah, jadi ke pribadi begitu, ke kelompok juga sama. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu juga makna yang terkandung di dalam hadis tersebut, tidak terlalu panjang karena memang secara kalimat itu mudah dipahami. Baik, kita satu hadis lagi. Hadis yang ke-13. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi al-hadits ats-tsalits 'ashar an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. An Abi Hamzah Anas bin Malik, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah. Kenapa disebut pembantu Rasulullah? Karena beliau pernah jadi juru tulisnya Nabi. Beliau pernah jadi juru tulis Nabi, juga pernah menjadi, kalau bahasa kita sekarang apa ya? Sekretaris pribadi ya. Tuh Anas. Aspri, asisten pribadi. Subhanallah. Saya kira Asmi, orang mana tadi? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai dirinya. Ini berhubungan dengan semua hal. Sama seperti hadis sebelumnya. Mananya? Kalau tadi yang bukan urusan kita nggak boleh kita urusin, sekarang setiap yang kita inginkan untuk diri kita juga harus kita harapkan dimiliki oleh saudara kita. Kita pengen kaya, tapi bukan untuk maksiat, supaya bisa membantu agama Allah. Kita mengharapkan yang sama ke orang lain. Saya ingin diri saya miskin, supaya saya tidak terjebak. Maka saya juga berharap kepada saudara saya yang terjebak dengan kekayaan sehingga membuat maksiat, untuk juga miskin. Jadi bukan karena masalah kaya dan miskinnya, tapi karena masalah supaya taat dan tidak taatnya kepada Allah itu. Taatnya Allah terbentuk, tidak taatnya kemudian menjadi hilang. Itu yang paling penting. Semua hal, saya ingin bahagia, maka harus juga diingatkan ke saudara kita, saya juga ingin dia bahagia. Saya ingin senang, saya juga harus punya niat untuk saudara saya, dia juga harus senang. Seperti itu. Bahasa yang sederhana, hadis ini merujuk kepada ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena saudara di sini itu adalah muslim. Jadi tidak beriman seseorang kalau dia tidak mengharapkan kepada saudara muslimnya apa yang dia harapkan untuk dirinya. Dia mengharapkan hidup enak, dia mengharapkan hidup tenang, dia mengharapkan hidup bahagia, dia juga mengharapkan yang sama kepada saudaranya. Kalau tidak dihitung keimanannya. Dalam bahasa sederhana, ukhuwah Islamiyah itu usul, bukan furu', pokok, bukan cabang. Maka jangan rusak ukhuwah Islamiyah hanya karena urusan yang furu', urusan yang cabang. Jangan injak-injak ukhuwah Islamiyah hanya karena beda partai, beda ormas, beda apapun. Karena begitu kuatnya Rasulullah
membuat ikatan cinta di antara kaum muslimin. Lalu ada penjelasan bahwa cinta itu dibagi dua. Cinta dibagi. Oh, ini kenapa bab cinta ya? Memang ada cintanya di sini kan? Rama langsung bangun dari tidur. Ini bab cinta, tuh semangat ini. Cinta yang pertama mahabbatul awam. Cintanya orang awam. Yang kedua mahabbatul khawas. Cintanya orang yang khusus. Cintanya orang awam itu tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia terima. Saya misalkan punya teman, itu tiap hari ngasih uang ke saya. Begitu satu hari dia ngasih uang, itu cintanya berkurang. Kalau terus-terusan dia ngasih uang, bisa hilang tuh cintanya. Itu cintanya namanya mahabbatul awam. Ada yang namanya mahabbatul khawas. Mahabbatul khawas itu yang jadi pandangan dia itu bukan dari apa yang terlihat, tapi keinginannya kepada saudaranya menjadi hamba yang baik untuk Allah. Orang seperti ini dalam kondisi apapun, kecintaannya tidak berkurang. Kalau Imam Nawawi mengatakan, inilah mahabbah haqiqiyah. Inilah yang sebenarnya mahabbah. Yang kedua, yang menarik dari cerita di sini adalah penggunaan kata saudara di dalam redaksi hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Li akhihi itu kan tadi tafsirnya Muslim kan? Tapi ada satu penafsiran dari Ibnul Imad Al-Hambali namanya. Ulama dari mazhab Hambali, Ibnul Imad Al-Hambali. Kata beliau, kata akhun di sini umum, bukan hanya muslim saja tapi muslim dan kafir. Dua-duanya. Bagaimana mencintai sesuatu yang kita cintai pada saudara kita karena itu ada pada kita? Kata beliau, mencintai saudara yang kafir karena kan sama-sama hamba Allah nih. Mencintai saudara yang kafir, kata beliau, dengan cara berharap dia masuk Islam sebagaimana saya sudah muslim. Mencintai saudara muslim, kata beliau, dengan berharap dia selamanya jadi muslim sebagaimana saya sampai saat ini masih muslim. Itu kata Ibnu Hambali. Jadi agak menarik penafsiran beliau. Karena beliau melangkah agak sedikit ke depan. Yang lain mengatakan saudara muslim, beliau lebih berani mengatakan bahwa kalimat akhun di sini tidak hanya terbatas kepada muslim. Tapi dalam urusan ini sebagai hamba Allah. Semuanya adalah saudara. Karena kita berasal dari satu nabi, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam bahasa sederhana, kalau yang menggunakan penafsiran Islam di situ merujuk kepada ukhuwah Islamiyah. Yang menafsirkan seperti Ibnu Imad Hambali itu merujuk kepada ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Karena kita sama-sama hamba Allah, sama-sama keturunan Nabi Adam, apapun agamanya. Dengan berharap, ketemu saya dengan orang Kristen, saya mencintai dia sambil berharap dalam hati dia masuk Islam sebagaimana saya sudah Islam. Lalu bertemu dengan saudara muslim, saya berharap dia tetap Islam sebagaimana saya sampai saat ini masih tetap Islam. Itu yang dimaksud dengan akhun di sini. Jadi ada dua penafsirannya. Ada yang satu menyebutnya sebagai orang muslim, sedangkan yang lainnya menyebut dengan kalimat muslim dan kafir. Allahu a'lam. Nah, ada satu lagi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Apakah jika kita tidak mengharapkan, lalu iman kita hilang? Apa maka kemudian jadi kafir? Kata para ulama, yang dimaksud tidak beriman di sini adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Bukan kemudian hilangnya iman. Hilangnya kesempurnaan. Artinya hilangnya kesempurnaan itu berarti imannya berdasarkan hadis al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik tuh turun. Bukan atas dasar hilangnya iman. Jadi jangan pula nanti kalau dia mau Islam gak Islam urusanku. Nah, kemudian kafir ente. Enggak, tapi berkurangnya keimanan. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah 4 hadis yang kita pelajari malam ini. Hadisnya itu sangat penting-penting, tapi memang tafsirnya tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena memang hadisnya sangat jelas. Satu, terkait dengan masalah tidak diterimanya doa karena makanan dan pakaian yang ada di badan itu merupakan dari sesuatu yang haram. Selama masih ada makanan yang masuk ke mulut yang haram, minuman yang haram, makanan, pakaian yang dipakai haram, doa apapun dipanjat tak akan diterima oleh Allah. Kedua, hadis yang menceritakan tentang perintah bahwa wajib meninggalkan yang ragu-ragu.
dengan mencari fondasi pada sesuatu yang yakin. Makanya kemudian keyakinan dibagi kepada 3 tahapan. Ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Sedangkan keraguan-raguan itu tidak dibagi. Kenapa tidak dibagi? Karena dipandang sama. Nah, yakin dipandang. Kenapa dibagi pada keyakinan? Karena supaya orang bisa terus berada di tingkat yakin. Semakin tinggi keyakinannya, semakin luar biasa penghargaan yang akan dia dapatkan dari Allah. Dan itu kan jelas dalam ayat Al-Quran kan tentang alhaakumut takatsur itu ya. Betul ya? Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latrawunnal jahim thumma bukan sebelumnya ya. At-takatsur ya. At-takatsur apa al-humazah? Oh bukan al-humazah bukan. At-takatsur apa al-qari? Ah ya betul at-takatsur ya. Anin naim. Terus bukan yang ainul yakin itu di mana? Hah? Wailul likulli humazatil lumazah ada. Al-humazah ya? Coba baca. Wailul likulli humazah. Jadi jamaah malam adada. Malahu akhlada. Kalla la yumadanna fil hudama. Bukan. Coba al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma yadraka mal qari'ah. Wa idin yakunan nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kalinil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu. Ini kenapa jadi hilang nih ayat ini? Ainul yakin. Hah? Netizen ada yang bisa jawab? Ada yang jawab? Ada yang hafal Quran netizen? Ada Habibullah tuh, Habibullah tahu itu, dia senyum. Hah? At-takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin. Nah, kata ulama, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im itu nanti satu hari kamu akan dipertanyakan tentang kenikmatan di dunia itu sudah dilihat. Maka tidak disebut lagi dengan hakul yakin. Kan sebelumnya ainul yakin disebut kan? Ya kan? Karena kita baru bisa melihat. Melihat itu, mendengar itu yakin. Begitu mendengar, ainul yakin. Tapi begitu sudah menyaksikan dengan mata, sudahlah diyakini, didengar, dilihat, maka menjadi hakul yakin. Nah, makanya kenapa hakul yakin itu menjadi posisi yang tertinggi di dalam. Sama halnya dengan hadis yang tadi kita cerita tentang makan dan sedekah yang haram tadi itu. Salah satu yang tidak dibolehkan juga adalah bersedekah dengan sebab riya dan sum'ah. Kenapa? Karena hilang as-sofi kan? As-sofinya hilang kan? Apa itu riya, apa itu sum'ah? Apa beda riya dengan sum'ah? Riya itu dari ra'a yara, melihat. Sum'ah itu dari sami'a yasma'u, mendengar. Jadi riya itu melakukan perbuatan agar dipuji oleh orang karena orang tersebut melihat. Saya sholat tuh bagus-bagusin. Kalau di rumah super cepat. Kalau di masjid agak lama dikit. Kenapa? Biar dipuji, dilihat. Sum'ah tidak dilihat, tapi diceritain biar dipuji. Contoh saya puasa Daud. Kan orang nggak lihat saya puasa Daud. Lalu begitu, saya udah alhamdulillah 2 bulan saya puasa Daud. Nggak kayak enti. Maksud dia ngomong begitu bukan negur kawannya. Supaya dia dipuji. Hebat kali enti. Iya, gua gitu loh. Nah ya. Itu namanya sum'ah itu namanya. Gua gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kemudian hadis yang ke-13, hadis yang ke-12 itu bercerita tentang tidak boleh mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Bukan hanya bersifat umum saja, tapi juga bersifat pribadi. Hal-hal yang pribadi itu. Karena ada juga hal yang pribadi yang nggak ada urusan kita, misalkan ya kayak beli baju gitu. Ya kan? Uang 200, beli baju 200, nggak ada urusan kita dengan baju yang 250 itu kan jadi masalah juga kan? Itu semua mencakup. Jadi yang baik yang berhubungan dengan pribadi, yang berhubungan dengan sosial, atau yang berhubungan vertikal atau horizontal. Yang terakhir hadis yang kita baca malam ini adalah hadis yang menceritakan adalah terkait dengan persaudaraan. Bagian ikatan yang paling penting dari persaudaraan itu adalah punya niat baik. Nah itu.
Dan niat baik itu adalah mengharapkan yang baik, sebagaimana kita juga mengharapkan yang baik untuk diri sendiri. Hanya saja nanti ada perbedaan pendapat, apakah saudara yang dimaksud itu muslim, apakah orang lain. Kebanyakan para ulama menafsirkannya sebagai saudara muslim. Bagi yang menafsirkan dengan saudara muslim, maka itu maksudnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Tapi kalau yang dimaksudkan itu adalah muslim dan kafir seperti penafsirannya Ibnul Imad Al-Hambali, maka itu menjadi ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Karena sama-sama sebagai keturunan Nabiullah Adam, sama-sama hambanya Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Selesailah 13 hadis yang sudah kita pelajari dari kitab Arba'in Imam Nawawi. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan hadis yang ke-14, karena hadis yang 14 ini agak panjang sedikit karena ada 3 unsur yang harus dipelajari, dibaca. Tapi mungkin bisa saja kita sambung dengan hadis yang ke-15. Semoga saja. Karena hadis 15 tidak terlalu panjang. Nah, hadis ini juga tidak panjang nih, hadis 16. Nanti kita lihat. Semoga bisa 2 atau 3 hadis. Baik, saya akhiri sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Nah, silakan. Iya. Kita silaturahmi ke rumah keluarga teman luar Islam. Kita dihidangkan makanan tapi yang halal. Tapi kita yakin itu penggorengan ini bukan ada babi, iya. Iya. Haram dimakan. Haram. Iya. Kenapa kembali ke ada ayat ke hadis yang tinggalkan yang meragu-ragukanmu kepada yang tidak meragu-ragu. Kita udah yakin tuh. Nggak ragu-ragu lagi kan? Kita yakin tuh penggorengannya itu ada ini bekas babi nih. Oh, habis goreng babi, goreng nasi goreng. Ya kan? Campurlah dikit. Ya, gurihnya kan kerasa itu. Ya kan? Nah, jangan kemudian gunakan, kan saya nggak melihat. Nah, itu bukan gitu, itu bukan begitu. Yakin itu bukan harus kalau dilihat namanya hakun yakin. Kan ada yang nggak didengarnya tapi kita tahu. Ya kan? Maka dalam posisi seperti itu juga tetap haram. Tapi saya nggak enak. Kayaknya cukup sampai sekian lah kita belajar. Tidak ada hukum mubazir pada yang haram, hukum mubazir pada yang halal. Jangan dicampur-campur. Ini kalau nggak makan Ustaz sayang dibuang. Apa itu babi Ustaz? Enak betul. Enggak. Maksudnya sesuatu yang haram itu tidak ada kaitannya dengan mubazir. Justru pada yang haram itu harus mubazir. Arti mubazir itu harus dibuang. Yang tidak boleh mubazir itu pada yang halal. Makanya jelaskan kaidahnya itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jelas itu. Perintah itu. Wajib. Makan itu mubah, tapi makan yang halal hukumnya wajib. Saya ulangi ya. Makan itu hukumnya mubah, tapi makan yang halal hukumnya wajib. Jadi kalau misalkan dibawa oleh teman, oleh ini aja lah customer lah, diajak ke tempat customer, dihidang makanan, hati-hati itu. Hati-hati. Kan mubazir Ustaz, janganlah mikir mubazir pada yang haram, kecuali itu hal. Ya, haram itu biasanya setelah harum katanya. Ini kenapa nggak haram? Masih harum Ustaz. Kenapa jadi haram? Sudah nggak harum Ustaz. Nah ini bahaya kalau begitu. Haram dan harum tuh jadi sama itu bahaya itu. Bahaya. Ada lagi? Ya. Tempat makan di Indonesia ini. Yang udah jelas ada satu jelas. Ada rumah makan yang menyatakan ngopok, menolak, nggak ada tanpa babi, tanpa itu, kan? Terus kemudian gimana cara kita mulai kayak di warung-warung? Paham. Kalau ngelihat sesuatu yang belum ada sertifikasi, karena sertifikasi kan zaman sekarang, masa Nabi juga nggak ada sertifikasi, ya kan? Lihat orangnya, nggak mungkin orang rajin sholat itu jual babi, nggak mungkin. Secara umum, kan kita menghukum secara zahir bukan secara batin. Urusan batin itu urusan Allah, iya kan? Tapi ini nopok nolak yang jualnya ya penyuka
babi penyuka itu misalkan. Orang-orang kelompok penyuka itu, tapi dia bukan dalam hati kita. Oh iya ya. Kan kita kan berpikir begitu kan? Maka saat itu timbul keraguan. Hindari, tapi saya pengen masak sendiri, nggak bisa. YouTube ada. Kak YouTube, ayo sama istri berdua tuh, gimana cara ngolah? Nggak usah datang yang nopok-nopok, itu kadang-kadang kita ragu. Tapi kalau memang sudah yakin, contoh misalnya begini, memang ini punya mereka yang suka-suka makan babi, tapi ternyata dia memang bikin restoran yang syariah seperti yang di Jepang, kayak di luar negeri itu kan ada kan, apa namanya, rumah-rumah makan yang halal itu kan, yang masaknya muslim, karyawannya muslim, yang punyanya saja non-muslim. Maka timbullah kemudian dalam hati kita rasa yakin, tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa itu akan ada babi. Kan itu kan, boleh makan. Jadi penilaiannya da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Boleh dibaca pakai alif, boleh dibaca pakai dhammah. Boleh, dua-duanya diriwayatkan. Ada riwayatnya. Boleh baca da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, boleh juga da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Itu aja dalilnya. Nah, jadi hadis ini antara satu dengan yang lain yang Pak hadis kita baca itu saling berhubungan sih sebenarnya. Sangat berhubungan sekali. Jadi apalagi hadis yang meninggalkan keraguan itu kan bukan hanya batasan pada ibadah saja kan, tapi juga pada hukum muamalahnya kan. Sedangkan makan di restoran itu kan hukum muamalah. Ya kan? Jadi kalau misalkan tidak terbentuk ya kita tinggalkan. Jadi begitu. Sama juga misalkan dulu, maaf ini saya sebut saja nggak apa-apa ya, Solaria. Kan pernah tuh belum nyampat sertifikasi halal kan. Tapi dia mengatakan bahwa Solaria itu makanannya ya makanan halal. Bumbu-bumbunya halal, nggak ada unsur-unsur yang segala macam. Dan itu banyak sudah review misalkan. Ya kan? Ya silakan makan. Kalau ragu-ragu ya makan ikan lah, jangan makan daging. Misalkan begitu. Tapi kan biasanya juga restoran kalau daging kan dibeli kan, bukan disembeli sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kita bisa mengukur. Sama kayak di pinggir jalan, maaf, kalau di Pulau Jawa itu ada makanan, saya lupa tuh namanya, itu yang terbuat dari darah. Apa sih? Yang udah dikentalin apa tuh, ada namanya tuh orang Jawanya. Hah? Kalau di Jawa ini disebut marus yang dari darah. Marus ya? Ah, itu dijual di warkop-warkop pinggir jalan. Dan kata orang, saya belum pernah coba, enak. Dan itu darah. Sedangkan darah itu yang dihalalkan cuma udah dibelajari kan malam Jumat kemarin kan, 1, 2, tidak lain. Yang lain itu enggak. Ini darah beneran yang kemudian dikeraskan lalu digoreng, ada yang disambel dan macam-macam. Itu banyak tuh yang saya dapat informasi itu kalau kita mau jalan misalkan ke Surabaya gitu tuh banyak tuh warkop-warkop tuh jual itu. Hati-hati. Darah itu najis. Kalau kita nggak yakin yang kayak begitu, yang jualnya muslim bukan? Bisa saja muslim, nggak yakin, ya jangan masuk. Belok Padang kayak mahal Ustaz ya, makan telur dadar lah. Gak enak lagi. Kita pakai kerupuk. Jadi seperti itu. Tetap berlaku hukum da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Oke, kita akhiri sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah pelajari 4 hadis dan semoga memberikan manfaat kepada kita terkait dengan kaedah-kaedah yang sudah ada di dalam agama. Saya akhiri dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka